Oke, cukup. Ayo duduk. Ayo, udah duduk. Yang masih tiduran silahkan maju ke depan sini. Oke, Mas. Mas. Sebelum saya memberi materi, tadi pagi sudah dibagi kelompok ya. Oke. Hari ini nanti ada dua materi dari saya sendiri, ya Pak Komari dan nanti ada Pak Haris Munajib yang akan praktek, pembuatan telurnya, tapi hanya sampel, ya sampel saja. Nanti saya cuma akan menjelaskan telur yang bagus bagaimana dan lain sebagainya. Yang masih bicara sendiri silahkan maju ke depan yuk. Yang masih ngobrol sendiri maju ke depan. Oke. Telur asin. Pernah dengar? Pernah makan? Enak? DKI gratis gelem? Bayar? Udah, opo. Snack? Ya gue pakom toh. Lah kalian kan sudah pada jajan tadi waktu istirahat. Oke, di sini nanti materinya kita akan membahas tentang pembuatan telur asin, endok asin ya. Ngerti endok asin? Warnanya apa? Hijau. Oke, warnanya oke cukup biru ya. Biru muda atau hijau kebiruan ya, itu adalah nanti warnanya. Dalam telur ya, telur itu sendiri Mas, ndok, ndok. Ya, telur. Oke. Ngotole kesuwen balikmu kok jam loro lho. Gelem? Oh, nasi gelem ya wes berarti jam loro. Oke. Pertama, kita harus sebelum kita membuat telur, kita harus tahu jenisnya dulu. Macam-macam jenis telur. Oke. Ora usah do kakean gembar-gembor. Silahkan maju satu orang. Siapa yang tahu jenis-jenis telur? Nak saya ngomong, namburi berarti tanggap pisau takkan maju. Nak pengen ngomong, ayo maju. Apa dulu? Ada yang tahu? Telur, jenis telur. Ya jenis telur. Telur. Radora toh? Saya udah ngomong dewe. Oke. Pertama adalah ada telur ayam atau telur apa tuh namanya? Ayam negeri ya, ayam negeri. Ayam negeri itu ayam yang apa? Beda. Terus kemudian ada ayam kampung ya. Ayam kampungnya mana? Ya, ada ayam kampung. Ngerti ayam kampung? Ayam-ayam itu loh yang ada di kampung-kampung biasa itu toh, itu ada telur itu. Telur ayam kampung, oke, negeri dulu. Telur ayam negeri. Telur ayam negeri itu warnanya yang apa? Coba. Bukan. Ayam negeri. Merah. Yang merah itu ya yang coklat. Itu namanya adalah ayam negeri. Kemudian ada ayam kampung. Warnanya apa? Putih ya, putih itu adalah jenis ayam kampung. Kemudian ada lagi telur bebek. Hijau biru itu ya, biru itu adalah telur bebek. Kemudian ada lagi telur puyuh. Ngerti telur puyuh? Ya, sing dok puyuh cilik-cilik itu toh, gemak, sokoh manuk.
Gemak ya, burung gemak. Itu adalah nama telur puyuh. Kemudian ada telur ikan. Ngerti telur ikan? Tahu mangan? Enak? Gratis? Nak masalah gratis senengnya ya. Itu adalah telur ikan. Kalau yang telur ayam negeri, ya telur ayam negeri kalau dilihat dari harganya, ya harga telur ayam negeri itu harganya itu lebih mahal. Kebalik. Apa tuh namanya, harganya murah ya, murah dan mudah didapat. Telur pitik merah itu loh mas, ayam merah, ya itu harganya lebih murah dan mudah didapat ya, karena sering dikonsumsi oleh masyarakat umum. Itu adalah untuk jenis ayam negeri. Kebalikan dengan ayam kampung ya, ayam kampung ketika mencari telur ayam kampung itu sangat sulit, yang warnanya putih ya, yang warnanya putih itu kalau dipakai buat diminum ya, itu mencarinya biasanya yang masih baru bertelur ya, telurnya yang baru. Harganya itu kebalikan dari ayam negeri, yaitu adalah lebih mahal ya, lebih mahal, kemudian juga sulit didapat ya. Itu adalah untuk ayam telur kampung. Sedangkan nutrisinya, nutrisi ayam kampung ya itu berbeda. Kalau yang ayam itu sekitar 100, ada apa mas? Sekitar 150 kalori ya, atau ada di situ tercantum adalah 13 gram protein ya, ada 300 gram proteinnya, kemudian juga ada lemaknya. Sebelum kita masuk ke selanjutnya saya mau tanya, kandungan dalam telur, di dalam telur setelah cangkang itu ada berapa warna? 2 ya, putih telur dan kuning telur. Yang mempunyai manfaat tinggi itu yang apa mas? Kuning atau putih? Kenapa? Hah? Oke, masyarakat atau orang kampung biasanya itu selalu mengartikan disuruh makan banyak yang kuning, ya kan? Vitaminnya akeh nang kuning, vitamin apa ya yang berada di kuning? Ya, sebenarnya kebalik mas, ya. Kandungan terbanyak dalam telur, yang paling bagus itu adalah di putih telur. Ya, putih telur, karena putih telur itu sendiri mengandung yang namanya adalah protein, ya, mengandung protein. Kalau warna kuning itu adalah mengandung lemak, ya, mengandung lemak. Ya, jadi lebih kandungan proteinnya, nah itu lebih banyak kan berada di putih telur kayak gitu. Jadi setelah ini harus bisa membedakan ya. Kemudian kita tadi macam telurnya, kita masuk ke macam telur yang ketiga, itu adalah ada telur bebek ya, telur bebek. Oke, telur bebek, ngerti ya telur bebek ya? Ya, dalam telur bebek ini itu adalah telur yang biasanya dipakai untuk membuat telur asin. Kenapa? Kenapa kok harus telur bebek? Kulitnya kandel. Terus mungkin tadi Pak Solikin sudah
menjelaskan mungkin. Terus ada apa lagi kalau kenapa kok yang dipilih adalah telur bebek? Selain cangkangnya tebal, apalagi? Kandungannya yang ada di dalam ada protein, ya, kemudian ada protein, energi, lemak dan kawan-kawan itu lebih tinggi telur bebek daripada telur ayam. Oke, misal ketika kalian beli martabak, pernah beli martabak? Enak? Ya, biasanya kan ditanya, martabak yang harga berapa? Pakai telur ayam atau telur bebek? Ya kan? Lah karena itu harganya berbeda. Kalau telur ayam biasa, telur ayam ngerti? Itu harganya sekitar satu butir 1.500-an, sekitar segitu. Ya. Tapi kalau telur bebek itu belum dimasak loh ya, itu 2.500 sampai 3.000. Ya, 2.500 sampai 3.000 itu harga satu jenis atau satu butir telur ya. Jadi harganya pun juga sudah beda, lebih mahal ya, harganya lebih mahal. Itu adalah untuk telur bebek. Kemudian telur puyuh. Ngerti telur puyuh? Telur sing cilik-cilik. Ya, itu biasanya telur puyuh itu biasanya dipakai digawe sate, dibacem ya. Sing warnanya kok jadi coklat, enak. Nang angkringan biasanya akeh. Ya, ini ada namanya telur puyuh. Apakah telur puyuh bisa dipakai buat telur asin? Hah? Mau coba? Besok setelah materi ini, setelah selesai coba di rumah. Bisa membedakan telur asin, dok puyuh, ayam kampung, ayam bebek. Nanti yang berhasil mana? Tapi kalau menggunakan telur puyuh itu resiko. Resikonya kenapa? Kulitnya itu adalah lebih tipis ya, kulitnya sangat tipis. Itu adalah untuk namanya telur puyuh ya, telur puyuh. Kulitnya sangat tipis, jadi sangat riskan atau sangat bahaya. Kemudian telur ikan tidak bisa dipakai buat telur asin, tidak bisa. Bisanya telur ikan dimasak asin, bukan telur ikan dimasak telur asin ya. Ya, itu telur ikan. Telur ikan proteinnya juga sangat tinggi. Biasanya nak golek iwak, ya golek iwak atau cari ikan di sungai, mesti kok ketika ada ndoke, ono ndoke dhewe di pepes. Ya, biasanya di pepes itu adalah telur ikan. Oke, sekarang tadi sudah dijelaskan Pak Solihin belum? Cara memilih telur bebek. Belum beneran. Oke. Kalau begitu cara memilih telur bebek ya, cara memilih telur bebek itu nanti ada apa tuh namanya? Ada 5 cara ya, 5 cara. Yang pertama, ketika kalian mencari telur bebeknya, pilih telur aku mau janji, ayo sing turun maju, ayo maju sini. Perjanjiannya tadi seperti itu ya. Oke, ayo maju sini berdua, ayo berdua, ayo maju ke depan. Ayo sini, berdua, nggak apa-apa. Tadi sudah saya kasih kesempatan untuk tidur, udah, oke. Di sini, wes. Nah, milih tidur atau duduk? Ya wes duduk madep rene. Nang kene madep rene, lah, dah ngarep dhewe, pinter kok. Oke ya, pertama cangkang telurnya itu harus bersih. Kulitnya telur itu cari yang bersih ketika kalian mau pengen buat telur bebek untuk telur asin ya. Pilih dulu. Dipilih telurnya sing bener-bener bersih ya, itu adalah telur untuk mencari telur bebek ya, telur bebek sangat bersih. Kemudian terus pilih telur bebek yang berat, sing abot ya. Pilih telurnya sing abot ya. Pilih telur yang berat. Jadi yang pertama adalah cangkang telurnya itu bersih. Bentar, iklan ya. Enggak. Itu ngerti Rono aku ya mandek tuh ya. Oke, cangkang telurnya
Cangkang telurnya yang pertama tadi saya ulangi, bersih. Ya, pertama adalah bersih, yang kedua adalah telur bebek yang lebih berat atau berat. Biasanya nak berat isinya yo akeh, ya cari telur bebek sing berat. Itu kedua. Ketiga, carilah telur bebek yang bebas dari sisa kotoran, ya, sisa kotoran. Jadi ini sing ono teleke aja dipilih sik, ya. Golek sing bener-bener bersih dari kotoran. Selanjutnya yaitu adalah cangkang, ya, cangkang. Cangkangnya tebal tapi jangan terlalu tebal, ya. Ya, jangan memilih terlalu tebal karena telur bebek itu sendiri, ya, telur bebek itu sendiri cangkangnya sudah tebal, ya. Tapi ketika kalian memilih, jangan milih yang benar-benar tebal supaya nanti beratnya itu memang benar-benar berat isinya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, kalian bisa membawa senter. Ngerti senter? Ya, senter, ndoke, telurnya kalian sinari, ya, kalian sinari. Kuningnya nanti kelihatan enggak? Ya, berarti adalah kuning telur terlihat saat disinari oleh senter, ya. Ndoke, ya, telurnya dikasih senter, dilihat, oh kuningnya kelihatan enggak? Kalau kuningnya terlihat berarti telurnya itu masih bagus, masih baik, ya, itu. Itu adalah ketika memilih telur bebek, ya. Nah, kuning telurnya bisa disenteri, ya, disenter dulu. Kemudian bentar. Manfaatnya dulu sekarang. Manfaat telur asin. Ada manfaatnya telur asin? Ada, ya, ada manfaat telur asin. Manfaat yang pertama adalah proteinnya, kenyang mesti ya, mari kenyang. Nah, protein membantu tubuh membentuk sel baru atau meregenerasi sel yang rusak. Ya, itu adalah proteinnya. Fungsinya adalah untuk membantu regenerasi. Regenerasi pembuatan generasi sel baru. Ya, sel yang lama kita perbarui, itu namanya untuk membantu regenerasi. Proteinnya membantu tubuh membentuk sel baru dan meregenerasi sel yang rusak. Kalau orang, ya, Mas, kalau misalkan kalian habis dioperasi, misalkan di rumah sakit, pasti dari pihak rumah sakit ngasih makanan telur. Ya kan? Kadang juga telur asin, ya. Karena sebenarnya protein yang ada di dalam telur atau telur asin itu sendiri bisa membuat sel baru. Tapi biasanya wong tua ojo, kowe engko nak mangan ndok gatel, ya kan? Ya. Nah, dari efek gatal itu sebenarnya itu akan tumbuh sel-sel baru. Ya, selnya baru, maka dia akan ngerasa gatel itulah. Sel-sel yang baru itu tumbuhnya itu secara perlahan kayak membuat efeknya adalah menjadi gatal-gatal. Ya, itu adalah manfaat dari protein yang ada di telur asin. Kemudian mengkonsumsi telur asin akan membantu tadi proses regenerasi sel secara optimal, ya. Karena selnya terbarukan, maka sel yang lama terganti, kemudian sel yang baru tidak akan mudah rusak. Kemudian yang kedua adalah mencegah anemia. Genah anemia apa? Halo? Oke, ya, mencegah anemia. Di mana dalam mencegah anemia ini zat besi tinggi, ya, zat besinya yang terkandung dalam makanan membantu tubuh mencegah gejala anemia. Karena tadi di situ ada lemaknya juga, ya, ada gizinya. Maka untuk mencegah anemia apa toh? Anemia apa toh? Apa? Kurang
kurang darah ya. Anemia itu adalah kurang darah ya. Maka ketika kurang darah perbanyak makan atau konsumsi dengan telur asin. Kemudian ini telur asin itu bisa mengurangi rasa mual juga, pusing juga, sakit kepala. Biasanya kalau pusing, sakit kepala biasanya wetenge ngeleh ya. Maka dimakani atau kita mengkonsumsi yang namanya telur asin ben gak ngeleh. Oke, seperti biasa yuk refresh dulu, berdiri semua dulu ayo. Golek barisannya dewe-dewe. Ayo, di sini kelihatan, yang gak berdiri siapa. Ayo. Semua berdiri, luruskan depannya masing-masing. Bukunya ditaruh di belakang, di bawahnya, di atasnya apa? Di bawahnya. Oke. Semua udah? Tangan kanan ke atas. Yo, lurus no, sing gak lurus ketok. Ya, sing gak lurus ketok. Tangan kanan ke atas. Yuk dimaju, mundurkan ke belakang, ben gak ngantuk tangan kanan. Oke, sing gak engko tak majokno, mundurno dhewe. Oke, ganti tangan kiri. Yuk, tangan kiri. Oke, selesai. Kedua tangan pegang pundak temennya masing-masing, paling depan. Yang paling depan gak usah, yang paling depan gak usah. Ya kan? Tadi saya bilang suruh pegang lurus barisan. Oke, sekarang diremas-remas telur asinnya. Ayo. Telur asinnya diremas. Oke. Rasa banter-banter, mosok ngeremet kayak gini. Oke, sudah dipukul-pukul. Mas, 1, 2, 3, 4 silahkan maju ke depan. 1, 2, 3, 4 maju. Ayo. Ya. Ayo kamu Mas, kamu. Siapa lagi 4? Di mau. Mas, kamu maju. Enggak kamu, bener kamu. Kamu juga, ayo kamu. Kamu. Ayo. Sini, maju. Mah kurang mau uang papat. Wayah jorok-jorokan. Ayo sing jindi. Ayo sini. Rene maju. Maju Rene. Maju sik. Sing ngangkon sapa? Rene. Maju kene sing ji. Wes iki gak sabijet-bijetan dhewe. Ya Mas digini-gini kan Mas. Oke, stop. Oke. Balik kanan. Ayo balik kanan. Gantian. Balik kanan. Ayo diremas-remas dulu. Oke, dipukul-pukul Mas, diginikan. Yuk dicacah. Telurnya dicacah dulu, Oke. Udah selesai? Yuk telurnya dipukul-pukul pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Oke. Selesai, balik kanan, duduk lagi. Ijek ngantuk. Maju, wong loro mu nang kene nanti. Sing nang kene mau lho. Sing turun di demo maju. Wong loro ndi mau? Ayo maju. Yang satu mana? Kowe meneh. Maju Rene, maju. Cah ganteng maju yuk kabeh. Maju. Oke, selanjutnya telur asin. Tadi anemia ya, mencegah anemia. Sekarang telur asin. Yang selanjutnya itu adalah meningkatkan fungsi penglihatan ya. Jadi untuk fungsi penglihatannya atau indera penglihatannya itu bisa lebih bagus ya. Itu adalah fungsi dari indera penglihatan. Kenapa?
dalam protein ini karena dia adalah mengandung vitamin mata apa mata? A ya, mengandung vitamin A. Karena mengandung vitamin A. Nang jero kelas apa? Oke, karena mengandung vitamin A tadi ya untuk mata, maka nanti akan terlihat lebih penglihatannya lebih bisa normal ya. Itu adalah untuk vitamin vitamin A. Hadapnya ke sini enggak Bapak? Ayo hadapnya ke sini. Ya, vitamin A. Kemudian bisa melindungi juga mata dari kekeringan ya, melindungi mata dari melindungi mata dari kekeringan. Itu adalah untuk mencegah fungsi dari penglihatan tadi. Selanjutnya, manfaat telur asin selanjutnya yaitu adalah untuk mengenyangkan, jelas. Nah itu ya, nah itu jelas banget. Oke, melancarkan peredaran darah ya, melancarkan peredaran darah ya. Darah itu peredarannya itu bisa lancar ya, peredaran darahnya lancar karena mengkonsumsi yang namanya telur asin. Maka jangan bosan-bosan untuk menikmati atau mengkonsumsi yang namanya adalah telur asin. Kemudian nutrisi ya, nutrisi dalam telur asin itu sendiri untuk dalam darah. Oke, halo, pijet nih. Wah, terus-terusan. Nutrisi dalam telur asin itu sendiri karena untuk darah, maka untuk pembuluh darah dalam tubuh itu nanti akan melebar ya, dilebarkan. Itu adalah untuk pembuluh darah. Selanjutnya fungsi otak. Yang otaknya sudah tidak berfungsi, disuruh duduk tidur, duduk. Otaknya itu berfungsi apa tidak? Aduh, tora. Orang dungu ngangkone linggih malah turon ya. Fungsi otak ya, fungsi otak. Dalam omega 3 dalam telur itu sendiri untuk pembuluh sel otak itu bisa bisa membuat otak itu bekerja lebih optimal ya, bisa lebih optimal. Selanjutnya, selain itu dari kuning telurnya kaya akan kolin dan lecitin, di mana nanti bisa berfungsi sebagai vitamin ya, vitamin juga ya. Tapi tidak terlalu banyak dalam telur ini. Kemudian yaitu dapat meningkatkan kesehatan membran sel otak ya, otaknya, sistem sarafnya. Sering-sering makan telur asin nanti fungsi otaknya akan bisa bekerja dengan optimal. Tapi jangan terlalu sering bedino telu, bedino limo, jangan ya, jangan. Nanti kebanyakan protein malah kalian juga tidak bagus ya, terlalu banyak protein. Kemudian menjaga sistem kekebalan tubuh. Genah kekebalan tubuh, jaduk, genah jaduk, kuat ya, kebal. Dalam kebal ini sistem tubuhnya, kekebalan ini, lah nak HP mbok bandemi terus HP ini tiba piye? Nah, menjaga sistem kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh fungsinya supaya nanti tidak mudah terserang penyakit ya, tidak terserang yang namanya tidak mudah terserang oleh penyakit ya. Penyakitnya ben gak sering sedulu lapo gak mangkat. Pilek. Nah, pilek sithik gak mangkat. Lapo gak mangkat? Sirahe muter-muter. Ya, sirahe muter-muter. Lapo gak mangkat? Lapo?
untune lara, misalkan kayak gitu ya. Jadi kekebalan tubuhnya itu kurang ya. Ketika mengkonsumsi apa tuh namanya telur asin, maka kekebalan tubuh akan bisa dijaga dan bisa maksimal. Kemudian ada lagi yaitu adalah masalah tulang. Genah tulang, tulang adalah alat gerak aktif atau pasif? Pasif atau aktif? Yang aktif apa? Otot ya, tulang. Mas, halo? Halo? Hei. Oke, tulang. Coba kalian bisa membayangkan wes. Nak we gak ndek tulang, apa iso dolanan koyo nang mburi ngono kae? Hah? Gak iso kan? Tulang. Karena tulang itu alat gerak aktif, dia bisa bekerja pasif kalau dia bisa bekerja kalau ada yang namanya otot, tulang. Wes bayangno wes. Saiki ini mbayangno kabeh. Tubuhmu tanpa tulang bagaimana? Koyok gombal, ya ngerti gombal? Pakaian kalian tanpa ada, misalkan gak ono patunge, gak ono hangere, gombal-gombal tok, ya. Ya itu adalah namanya tadi tulangnya. Kalau tanpa tulang kalian bisa terlihat sendirilah bagaimana. Tapi kok syutingnya disenggol-senggol? Oke, lanjut Mas. Tulang itu sendiri, mau tubuhmu gak ono tulange gak pantes. Tapi nak tubuhmu isinya tulang-tulang tok. Ono? Atos tulang tok kurang mangan. Ya diimbangi ya. Diimbangi itu adalah untuk fungsi tulang. Jadi tulangnya harus kuat ya. Perbanyak makan protein dari telur. Kemudian ototnya juga ya. Meningkatkan metabolisme tubuh dan massa otot ya. Massa otot. Metabolisme tubuh dan massa otot ya. Dalam massa otot itu sendiri di mana supaya otot itu bisa bekerja maksimal, maka perlu namanya juga kita mengkonsumsi yang namanya telur asin. Kemudian resikonya selanjutnya adalah menurunkan resiko beberapa penyakit. Jadi ketika memperbanyak makan konsumsi telur, ya, khususnya adalah telur asin, maka dalam telur asin itu sendiri di mana untuk beberapa penyakit itu bisa terkondisikan. Oke. Terima kasih ya. Oke. Oke, Mas. Oke, halo. Oke, tadi sudah beberapa hal ya yang Pak Kom sampaikan ya terkait dengan telur asin. Terus jangan kok langsung kalian pokoknya aku kudu mangan endok asin atau telur asin secara berlebihan. Itu jangan. Maksudnya telur asin itu bisa dikonsumsi, itu harus diimbangi dengan yang namanya makanan yang lain ya. Ada 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna apa? 4 sehat apa? 4 sehat yang kamu makan apa? Ada karbohidratnya, ya kan? Ada dagingnya, ada proteinnya. Ya, terus ada sayurnya. Asin. Ojo nak telur asin kan asinnya kan sudah sudah terolah Mas. Tapi ketika kalian masak kok sayurnya asin, jangan sering makan atau sayur sing asin, bukan telur asin. Kalau telur asin kan sudah terolah, kan enggak apa-apa. Tapi kalau kalian kok nyayur atau membuat sayur itu kok asin, jangan. Resikonya apa? Terlalu banyak mengkonsumsi asin. Darah tinggi. Nah akibatnya darah tinggi sering
Nan, kaya masa didingi pakom? Ya, enggak. Aja nesunan kaya. Ya, aja nesunan ya. Aja nesunan ya, itu jangan terlalu makan yang namanya telur. Kok masakan telur asin, makanan yang asin. Wong nak akibatnya sering nesu, darahnya naik, maka dia nanti bisa mengakibatkan pembuluh darah pecah, dia akan ojo mati dhisik. Stroke ya. Stroke ojo mati dhisik kalau wis dipraktekno stroke piye mau. Ya. Itu ya. Oke, nanti habis ini ya, nanti habis ini saya meh di foto ya, meh di foto dandan saya. Oke. Tadi Pak Kom sudah menyampaikan itu. Kemudian nanti selanjutnya itu nanti akan dipraktekkan. Kalau kita akan melihat demonstrasi, gina demonstrasi, ya praktek tapi tidak keseluruhan. Nanti akan cara membuat telur asin. Besok ketika kita praktek atau innya kita praktek secara keseluruhan, tidak ada yang gandul. Wong sing gak do gelem ndongakno sok biasane kakean takok. Pak ki gawene piye Pak? Iki teruse piye Pak? Ya kan? Padahal besok kalian akan dinilai satu kelompok. Satu kelompok isinya berapa? 5. Ada 4, ada 5. Lah, dalam 5 itu nanti akan kita lihat sing kerja sapa, sing ngumbah endok sapa. Wong kaya ngono kuwi biasane engko gak do gelem kerja. Lihatlah dia. Ya. Oke ya. Ya, makanya Mas, tak ada nilai, semuanya. Kalian sudah tahu kelompok kalian masing-masing? Sing gak gelem ndongakno, sing gak merhatekno, sok sing gak kerja, gak sedikit nilai. Oke? Lah wong timo, aku kayak tulis jenengku tulis, urun jeneng tak apa? Gak ada gunanya. Harus benar-benar bisa praktek. Supaya nanti ketika kalian keluar dari MTS, misalkan, Pak saya tidak bisa melanjutkan pendidikan ya Pak. Oke, saya ada ide, saya ingin membuat usaha misalkan telur asin. Misal bisa. Itu nanti bisa dipakai buat usaha karena materinya kita adalah kewirausahaan. Ya mosok Pak Kom koyok meh nyanyine salah dibandem karoan. Iki turun ngono. Oke, sampai sini. Ada yang tanyakan? Mbok yo ono. Pak, balike jam piro, Pak? Pak, bariki entuk ngaso po gak, Pak? Gak takok. Ya wes, berarti gak ono ngaso, balike jek engko, ya. Apa gimana? Ndok asene lapo? Mungkin kelas 7A sudah pernah ya, kalau kelas 7A ya, telur asinnya. Tapi sing iso ya wong sithik, soalnya pas wayah praktek, wonge dodolanan dhewe. Besok kita ulang. Daripada rung tahu, ayo we. Ya kan? Daripada rung tahu. Oke, cukup. Shh. Halo. Habis ini saya kasih istirahat tiduran 5 menit. Habis 5 menit kita kembali lagi materi selanjutnya nanti dari Pak Najib. Oke? Terima kasih atas waktunya dan saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit ya. Oke. Pak tuku es Pak. Penting 5 menit tekan kene ya.
5 menit selesai. Oh durung, lah kayak ngerti do munggah jendela, ya mending tak wisi to ya.